Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Kita tahu bahwa kemakmuran suatu negara atau kesejahteraan masyarakat ini mungkin bisa tercapai apabila korupsi itu sudah tidak ada atau diminimalisir. Kemudian Bapak mantan Presiden Joko Widodo pun juga memiliki gagasan bahwasanya perampasan aset bagi oknum-oknum yang melakukan korupsi. Ini bagaimana menurut jenengan terkait dengan korupsi dan kebijakan perampasan aset ini? Terima kasih. Tata cara yang dipakai oleh negara sudah jelimet sekali. Namun demikian, bagi orang-orang yang korupsi, mereka tidak takut dan tidak jerah. Sehingga kita harus memakai cara-cara bagaimana agar mereka yang korupsi benar-benar ketakutan dan mereka tidak akan mengulang lagi. Bagi tunas-tunas, bagi orang-orang yang akan korupsi, mereka harus takut. Caranya memakai undang-undang yang benar-benar sangat berbahaya, undang-undang yang sangat menakutkan sekali. Negara-negara lain juga banyak sekali yang korupsi. Sehingga dari mancanegara, mereka juga mengadakan teknis cara agar korupsi itu bisa hilang. Ya, ada negara yang menyiapkan peti mati, barang siapa yang korupsi maka mereka ditembak di tempat atau dibunuh, hingga peti mati belum habis, korupsi sudah mulai hilang. Ada cara lagi, yaitu kalau di negara kita juga memiliki teknis-teknis yang mana yang ini belum disahkan oleh DPR, kita juga tidak tahu, yaitu bagi mereka yang korupsi maka mereka dipenjarakan dan asetnya atau harta bendanya dirampas sehingga mereka akan mengalami kemiskinan. Dengan kemiskinan itulah maka mereka akan malu dan keluarganya juga akan dipermalukan, sehingga bagi mereka yang akan korupsi juga akan takut. Namun dengan demikian kita pun juga heran kenapa teknis cara untuk menanggulangi korupsi dengan cara yaitu merampas asetnya dan mereka dipenjara serta mereka akan dimiskinkan, namun undang-undang itu yang ini juga tidak disahkan. Sehingga apabila undang-undang tidak disahkan maka akan gampang-gampang akan macet setengah jalan, sehingga kita ragu-ragu untuk yaitu mengadakan pemberantasan korupsi. Kita tahu adanya korupsi adalah uang negara yang mestinya dipakai untuk negara, dipakai untuk kebutuhan negara dan dipakai untuk kebutuhan rakyat. Kalau memang korupsi ini tidak berhenti, maka rasanya negara ini tidak adil, maka rasanya rakyat ini akan kesusahan mencari kehidupan yang mestinya anggaran-anggaran dipakai untuk kebutuhan rakyat, namun hanya dipakai segelintir orang yang mereka hanya memperkaya diri dan mereka benar-benar tidak memiliki rasa kasihan kepada saudara atau teman-temannya, artinya tidak kasihan kepada rakyatnya. Di negara ini masih banyak sekali rakyat yang miskin sekali, bahkan kehidupannya yang tidak layak. Banyak sekali di pedalaman mereka-mereka yang tidak punya pekerjaan dan mereka kebingungan untuk mencari makan. Bahkan banyak sekali di saat ini, hari-hari ini, yang mereka lontang-lantung kebingungan, tidak dapat pekerjaan dan mereka juga tidak bisa makan. Pemerintah kita memang sudah bergerak untuk menanggulangi kemiskinan, namun rasanya belum sampai merata karena negara kita ini adalah negara yang sangat luas sekali, sehingga pemerintah juga kurang cepat atau pemerintah kita belum sampai tuntas untuk menangani atau menanggulangi tentang kemiskinan. Bukti nyata di pegunungan, di pelosok masih banyak orang yang kehidupannya atau sejalannya yang sangat memprihatinkan. Sehingga kesimpulannya bahwa apabila korupsi ini tidak tegas, tidak diatasi dengan mentolo artinya, maka korupsi ini tidak akan bisa hilang. Disinilah letak diantaranya pemerintah kita yang mana harus memiliki kebijaksanaan yang benar-benar yaitu tegas, kejam, namun akan menyempurnakan bagi kehidupan rakyat. Yang jelas hasil dari korupsi itu apabila dikumpulkan bisa untuk mengangkat derajat rakyat, bisa untuk mencukupi kebutuhan rakyat, juga bisa untuk pembangunan negara. Sehingga tergantung kepada negara kita bagaimana agar korupsi ini harus tuntas, karena sejak zaman dulu yang namanya korupsi masih ada dan sampai sekarang pun juga masih ada. Kenapa yang namanya korupsi kok tidak bisa tuntas? Kenapa orang-orang yang korupsi tidak pernah takut? Kenapa orang-orang yang korupsi justru malah merajalela? Itu karena undang-undangnya yang kurang kejam, undang-undang yang kurang menakutkan, undang-undang yang mana tidak ditakutkan oleh para yang berbuat jahat. Kesimpulannya, kalau bisa dititik saja bahwa undang-undang ini kurang menakutkan dan undang-undang ini kurang kejam, sehingga apabila memiliki kekejaman dalam menentukan, yaitu dalam arti untuk memberantas korupsi, maka bagi yang korupsi akan takut kepada undang-undang yang ada. Pemerintah kita sudah bijaksana, kita menyukuri apa yang dikerjakan karena korupsi sudah dibuktikan, sudah bisa tertangkap. Terima kasih.